Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabinasta'in wala amri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh Istana Pendidikan Pesantren Seperti Riba Hanifida, yang saya hormati jajaran Dewan Guru, pengurus, dan juga Kepala Madrasah MTS dan MA Al-Quran Riba Hanifida. Yang saya cintai kepada kedua orang tua saya yang di rumah dan juga keluarga, dan tidak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sirama Aulia, saya dari kelas 8 MTS Al-Quran Riba Hanifida. Untuk kali ini saya ingin mempresentasikan yaitu materi tentang jaringan tumbuhan, mata pelajaran IPA bab 1 kelas 8. Oke teman-teman, jaringan tumbuhan itu banyak sekali contohnya. Nah, kita akan memulai dari pengertiannya. Apa sih sebenarnya jaringan tumbuhan itu? Nah, jaringan tumbuhan dari kata jaringan itu artinya adalah kumpulan dari sel-sel. Sedangkan jaringan tumbuhan yang dimaksud itu adalah suatu kumpulan dari sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, struktur yang sama. Nah, jaringan tumbuhan menurut penelitian itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada jaringan meristem, dan yang kedua ada jaringan dewasa. Apa itu jaringan meristem? Jaringan meristem itu adalah jaringan yang masih aktif dan masih berbuah atau melakukan pembuahan. Jaringan meristem memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu terdiri dari sel-sel hidup dan dari sel yang aktif. Yang dimaksud aktif ini adalah yang masih aktif tumbuh atau biasanya disebut juga sebagai jaringan muda. Ciri-ciri yang kedua, selnya atau sel meristem ini berukuran kecil dan semua ukurannya itu sama. Selanjutnya ada juga jaringan yang selnya itu berada di ujung atau dinamakan dengan sel apikal. Nah, sel apikal ini contohnya pada sel akar dan sel daun. Sedangkan di sel-sel yang ada di ruas-ruas atau di buku-buku pohon itu namanya adalah interkalor. Dan ada juga sel meristem yang berada di samping atau disebut dengan lateral. Contohnya itu di sel kambium. Selanjutnya cabang yang kedua atau macam yang kedua yaitu adalah jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini artinya adalah jaringan yang sudah tua atau tidak melakukan pembelahan lagi. Jaringan dewasa ini telah berkembang menjadi beberapa jaringan tertentu atau biasa disebut dengan jaringan permanen. Pada jaringan dewasa ini terbagi menjadi 6 jaringan. Yang akan kita bahas ini ada epidermis dan parenkim. Oke, epidermis itu adalah salah satu jaringan yang letaknya paling luar, yang fungsinya itu sebagai pelindung sel-sel yang ada di dalamnya atau yang ada di bawahnya. Nah, jaringan epidermis ini fungsinya untuk modifikasi, yaitu contohnya seperti stomata, lentisel, trikoma, dan spina. Ada juga ciri-ciri dari jaringan epidermis. Selain letaknya ada di luar, jaringan ini itu terdiri dari sel-sel hidup yang masih aktif membelah tentunya, dan sel-selnya itu jaringannya rapat, jadi kayak full gitu. Selanjutnya jaringan dewasa yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang parenkim. Jaringan parenkim itu adalah jaringan yang memiliki ciri-ciri. Satu, berada di bawah jaringan epidermis atau setelah jaringan epidermis. Yang kedua, selnya itu rapat atau terlihat full, dan dia itu terdiri dari sel-sel yang hidup yang masih aktif membelah. Lalu dia juga memiliki ukuran yang besar. Selnya itu berbeda dari sel-sel yang lain, ukurannya lebih besar karena dia itu memiliki vakuola yang lebih banyak. Selanjutnya ada juga fungsi dari jaringan parenkim. Yang pertama itu untuk menyimpan air atau cadangan atau mineral atau sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis.
Oke, sekian dari presentasi saya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan membantu. Mohon maaf bila masih banyak salah kata. Mohon kritik dan sarannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.